Selamat pagi anak-anak. Yuk semangat lagi. Kita berjumpa lagi di pelajaran IPA mengenai menjaga kelestarian sumber daya alam di halaman 5 buku tema D. Ya, halaman 5. Yuk coba Ibu mau jelaskan dulu mengenai sumber daya alam itu sendiri ya. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hewan, tumbuhan, air, tanah, udara. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat berkembang biak atau dibudidayakan. Nah, kalau air termasuk dalam sumber daya alam karena akan selalu ada mengalami pembaruan melalui daur air atau siklus air. Air yang ada di permukaan bumi akan menguap, membentuk awan, lalu turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Oke. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya bahan tambang, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya adalah ini, ya, sudah kita bisa lihat. Bahan tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam, berbagai jenis batuan dan logam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui disebut juga sumber daya alam sumber daya alam tak terbarukan. Ya, emas dan batu permata merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang banyak dimanfaatkan sebagai perhiasan. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam tak terbarukan. Dari penguraian sisa tumbuhan dan hewan laut yang tertimbun dan mendapat tekanan serta panas bumi selama jutaan tahun. Nah, hasil penguraian sisa-sisa makhluk hidup dalam bentuk cair membentuk minyak bumi. Sedangkan yang terbentuk dalam gas itu yang disebut dengan gas alam. Nih, gas alam. Ya. Saat ini ketersediaan minyak bumi semakin menipis ya, Nak. Ya. Karena masih terus diambil untuk memenuhi kebutuhan energi sebagai bahan bakar transportasi maupun mesin industri. Karena minyak bumi mudah diolah dengan teknologi yang ada saat ini. Pemanfaatan sumber daya alam bisa lihat ini, air untuk minum, mandi, mengairi sawah. Ya. Karena manusia memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sini kita bisa lihat air, udara, tanah, logam. Untuk apa saja? Oke. Kalau hewan
oleh manusia itu untuk sumber makanan. Nah, kalau untuk yang membuat pakaian, misalnya kepompong ulat sutra yang digunakan untuk membuat kain sutra, dan rambut domba untuk membuat benang wol. Nah, kalau tenaga yang dimanfaatkan adalah tenaga untuk membajak sawah atau untuk transportasi seperti kuda. Ya, kalian juga pasti pernah merasakan naik kuda atau naik andong atau delman, ya. Oke. Untuk tumbuhan oleh manusia. Ya. Tumbuhan oleh manusia, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia itu batang pohon, getah karet, buah, daun, serat kapas. Batang pohon itu apa saja ya? Contohnya, perabot rumah tangga, kertas, dan bahan bangunan. Kalau getah karet apa ya Bu Guru? Getah karet dijadikan bahan baku pembuatan ban. Ya, atau yang ikat rambut yang terbuat dari karet. Nah, itu juga terbuat dari getah karet, tapi pada umumnya untuk bahan baku pembuatan ban. Buah, daun, ubi dijadikan sumber makanan. Buah, daun, dan umbi-umbi dijadikan sumber makanan. Kita juga sudah pernah merasakannya. Serat kapas dijadikan bahan apa, Nak? Benar, pembuatan pakaian. Kalau bahan obat-obatan dan bumbu, misalnya untuk masakan itu contohnya kunyit, jahe, ketumbar, lada, dan pala. Oke. Coba kalian buka halaman 15. Ya. Halaman 15, kegiatan pelestarian sumber daya alam. Bagaimana Bu caranya, Bu? Upayanya yaitu dengan cara reboisasi, sistem tebang pilih tanam, ya, membuat terasering di lahan yang miring, lalu meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan dan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Ya. Jadi, upaya menjaga kelestarian sumber daya alam apa saja Bu Guru? Nah, barusan Ibu jelaskan. Ya. Di sini ada sumber daya alam. Sumber daya alamnya tadi apa saja? Kalian sudah simak penjelasan dari Ibu. Tugasmu adalah menuliskan halaman 5 ini. Terserah, kalian mau dalam bentuk kolom boleh, tidak dalam bentuk kolom pun gak masalah buat Ibu, ya. Tolong kalian tulis sumber daya alamnya apa saja dan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Oke, itu saja dari Ibu Guru. Salam sehat. Terima kasih, sampai jumpa.